Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam sekarang ini menunjukkan pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini, yaitu pada hari Rabu 29 Juli 2026 ataupun Wednesday 29 Juli 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah layar monitor ya, di mana di sini adalah tabulasi di mana diperkirakan bahwa kenaikan suku bunga itu kemungkinannya diperkirakan akan pada bulan September ya. Jadi bukan pada malam ini ya. Dan ini sepertinya sudah mengacu pada suku bunga yang tetap, tidak ada perubahan, dan masih akan menunggu data inflasi maupun payroll yang akan mendatang ya, ataupun NFP ya, non farm payroll, yang akan diedarkan pada minggu depan ya. Jadi ini semua data menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga itu kemungkinan akan terjadi di bulan September, yaitu tepatnya pada tanggal 17 September 2026, di mana pada tabulasinya ini kemungkinannya yaitu sebanyak 65% ya, dibandingkan kemarin ya, minggu kemarin ya diperkirakan 73%, namun agak menurun. Namun para traders itu meyakinkan akan terjadi kenaikan suku bunga di tahun ini ya. Jelasnya diperkirakan pada bulan September ya. Namun kalau apabila tidak terjadi, masih ada peluang lagi yaitu pada Desember, dan kita belum tahu kepastiannya. Namun yang kepastian kita akan menuju pada malam ini juga ya, itu apakah The Fed akan menaikkannya dulu lebih ini ya, untuk mencegah inflasi yang akan muncul. Dan jelas kita sudah melihat dari harga minyak sudah di atas angka 80-an dan tidak kunjung turun ya, dan itu jelas ini akan memicu inflasi ya. Baik, dan kita akan memulai dengan masalah trading, di mana hari ini harga emas mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4038.04, dan itu terjadi pada pukul 9.41 menit waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4010.08, dan itu terjadi pada pukul 8.04 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga sudah diketahui oleh kalian semua, saya memakai ataupun mengacu pada perbandingannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana tertingginya untuk hari ini yaitu dengan angka 58.00, sedangkan harga terendahnya yaitu pada angka 56.94, dan sekarang berada pada angka 57.75, dan di bawahnya itu ada US oil yang berada di baris yang kelima, itu adalah harga dari harga minyak mentah dunia, di mana hari ini masih di atas angka 80, yaitu dengan angka 81.00. Dan diketahui juga waktu kemarin itu waktu menguploadnya yaitu dengan angka 80.80, jadi ada kenaikan sebanyak 0,20 sen ya. Itu masih dalam persentase yang kecil, sekitar 0,20 sampai 30 ya. Selanjutnya, bagaimana dengan trading? Kita bisa melihat yang sebelah kanan posisi ini masih sama ya,
Selanjutnya ini adalah perkiraan saya pada kemarin ya, untuk range yang kecil pada edisi 28 Juli 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka tertingginya bisa mencapai dengan angka 4065 sampai dengan 4075. Itu jelas tidak tercapai ya, dan sampai pagi ini pun masih belum ada signal ataupun tanda-tanda yang bisa mendekati angka tersebut. Tetapi yang jelas kemarin itu hanya mencapai dengan angka tertingginya, yaitu dengan angka 4047,2 ya. Itu pada bursa Amerika, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4015 sampai dengan 25 itu terjadi. Dan harga terendah yang kemarin yaitu dengan angka 4011,6 ya. Jadi apabila ada pembelian di sana kemungkinannya bisa profit ya, dan kalaupun sudah diambil ya, kalau belum diambil juga masih belum adanya profit ya. Kemudian slash yang ini menunjukkan, gambar ini menunjukkan yaitu pada range yang besar untuk edisi 28 Juli 2026, di mana saya juga salah menyebut ataupun menghitungnya dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 4080 sampai dengan 4090, namun yang terjadi dengan angka 4047,2, dan harga terendahnya juga tidak tercapai, yaitu karena saya menghitungnya dengan angka 3985 sampai dengan 95 ya. Disebabkan harga terendahnya kemarin itu semalam di bursa Amerika hanya mencapai dengan angka 4011,6 ya, itu jelas tidak tercapai. Dan berikut ini adalah perjalanan di bursa Amerika ya, di mana ini pada pukul angka 12, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini penutupannya waktu Eropa ya, yaitu pada pukul 15 ataupun pukul 22.00 ya. Dan di sini kita masih melihat dengan angka 4020-an ya di sini, dan harga terendahnya di sini ya, yaitu dengan angka 4011,6 ya. Itu jelas itu ada di situ. Dan kemudian setelah pasar Eropa tutup, harganya berangsur-angsur naik ya, dan kemudian turun kembali ya. Kita bisa melihat di sini bahwa banyak spekulan melihat tidak mau untuk berspekulasi, dan diperkirakan sudah ada yang menyelesaikannya semua, sedikit ya, sebagian ya, mana posisi mereka itu sudah ambil profitnya. Berikut ini adalah penjelasan dari ataupun dilihat dari ulasan ataupun alasan kenapa pergerakannya dari harga emas, yaitu harga emas itu kemarin jatuh ya, disebabkan harga US dollar itu mencapai 1 bulanan punya tinggi ya, ketinggiannya, dan kita akan mengacu pada pengambil keputusan The Fed ya, yang akan dihadirkan pada malam ini, yaitu pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berikut kita bisa lihat isinya semua, bahwa kita semua pasar masih menunggu keputusan dari kebijaksanaan dari The Fed itu nanti malam, dan kemungkinan dari traders itu ada kemungkinan 75% ya, itu mengacu pada di bulan September akan terjadi kenaikan suku bunga, dan sekarang ini masih belum. Tetapi yang baris yang ketiga menunjukkan itu Commerzbank ya, itu melihat itu pada akhir tahun harga emas itu bisa mencapai dengan angka 4.500 atau kenaikan sebanyak $300 per ons ya.
Dan ini isinya bahwa harga emas itu kemarin turun ya, pada satu mingguan punya rendah pada hari Selasa kemarin ya, diakibatkan adanya penguatan US dollar. Dan sambil menunggu para investor itu juga sambil menunggu keputusan dari kebijaksanaan dari The Fed ya, apakah akan menaikkan suku bunganya atau tidak ya. Dan akhirnya harga emas ditutup dengan angka 4026 ya per ons ya, itu pada pukul 2:25 waktu setempat, ataupun pukul 1:25 waktu Indonesia bagian Barat, ataupun pukul 18:25 waktu GMT ya. Tetapi di bulan future-nya di bulan Agustus bahwa harga emas itu menurun 0,9% menjadi 4038,7. Sementara itu kita juga melihat bahwa the dollar ya, US dollar itu tetap kenaikannya pada satu bulanan punya tinggi ya, diakibatkan adanya pembelian ekspansi oleh asing ya. Dan dilihat dari prihatin akan adanya inflasi ya, banyak yang memperkirakan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi ya, baru bisa menenangkan US dollar. Dan harga emas juga agak tertekan ya, karena belum ada kepastiannya dan kita masih menunggunya. Dan sejauh ini harga emas telah turun sebanyak 24% dari rekor tertingginya pada di bulan Februari kemarin ya. Dan jelas ini emas itu merupakan alat pelindung yang paling aman terhadap laju inflasi, disebabkan emas itu tidak ada mendapatkan hasil bunganya, hanya mendapatkan hasil keuntungan dari selisih harganya. Dan kita akan melihat bahwa nanti malam bahwa The Fed itu sebetulnya diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunga, namun para traders lebih keyakinan di bulan September. Namun kepastiannya kita masih akan menunggu nanti malam dan di bulan September ya. Dan kalau dilihat dari data-data yang ada masih belum solid ya sepertinya, dan ini masih ada kesinambungan ataupun ada yang masih ada berhubungan bahwa di Commercial Bank ya itu menyimpulkan bahwa harga emas itu diperkirakan akan bermain di angka 4.500 sampai pada akhir tahun ini ya. Jelas itu bank tersebut masih meyakini walaupun ada gonjang-ganjing akan menaikkan suku bunga, namun mereka masih memperkirakan harganya tetap akan naik agar bisa menutup angka inflasi. Dari geopolitik juga, dari Presiden Amerika juga mengatakan bahwa telah ada pembicaraan dengan Iran ya, tetapi belum ada kepastian yang lebih jelas, dan ini masih berita simpang siur ya. Di satu sisi dia telah mengatakannya, namun di pihak Iran juga belum mengatakannya, belum ada pembicaraannya yang dimaksud. Dan harga silver ataupun perak ditutup menurun 2,2% menjadi 57,11 per ons ya, diikuti dengan harga platinum turun 1% menjadi 1605, dan palladium turun 2,3% menjadi 1261 per ons ya. Dan kemudian data ekonomik yang akan hadir pada malam ini itu semua tidak ada, namun yang ada kita akan melihat dari The Fed apakah suku bunga ini bagaimana, tetap atau naik ya.
itu masih ada simpang siur, dan kepastiannya kita akan menunggu pukul 1 dini hari nanti. Dan ini tabung simulasinya bisa dilihat ya. Ini semua masih diperkirakan ya, akan terjadi di bulan September ini ya. Dan ini angka persentasenya, dan ini yang sekarang yang berlaku ya. Jadi jelas untuk hari ini sepertinya tidak, ataupun malam ini tidak akan adanya kenaikan suku bunga, namun yang diperkirakan itu di bulan September lebih condong ke sana, para traders itu memperkirakannya. Dan ini signal juga mengacu pada sementara masih menurun, tetapi yang perlu dilihat ini kemungkinan adanya penurunan sebentar ya di angka dipecahkan angka 4.000 ini perkirakan, dan ini diperhitungkan pada pukul 12.01 ini baru-baru ini ya. Lanjut, ini adalah perkiraan dari data-datanya, yaitu dengan resistennya menjadi 4052, lalu 4081, dan terakhir 4099, dan supportnya di angka 3982, 3995, dan terakhir 3947, dan diperkirakan secara harian itu harga masih itu akan condong penurunan ya. Selanjutnya dengan data-data yang ada tersebut, nah bagaimana saya menghitungnya, dan ini semua akan saya semua perhitungkan ya, dimana ini kita akan menggesernya mungkin di sini angkanya, lalu dan sekarang kita akan mengambil fotonya ya, itu 2 kali, lalu untuk kita bahas esok hari. Oke, dan ini sudah 2 kali, dan sekarang kita melihat jam telah menunjukkan pukul 12:47 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu 29 Juli 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan matahari yang sangat terik sekali ya. Lanjut, kita akan memulai membahasnya, yaitu pertama sekali dengan range yang pertama, yaitu range yang besar, yaitu untuk edisi 29 Juli 2026 ya, dimana untuk tertingginya saya menghitung dengan angka 4095 sampai dengan 4108. Lalu ya, harga terendahnya yaitu dengan angka 3950 sampai dengan 3963. Dan perlu diingat ini angkanya mungkin jauh sekali ya, dan ini diperhitungkan itu akan tercapai mungkin setelah adanya pengumuman dari suku bunga Amerika oleh The Fed ya. Kemudian ini yang kedua, yaitu range yang kecil ataupun biasanya saya sebut normal untuk edisi 29 Juli 2026. Untuk tingginya saya menghitung dengan angka 4068 sampai dengan 83, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4018 sampai dengan 25,
dan ini yang diperkirakan itu sebelum adanya pengumuman suku bunga ya. Jadi sebelum jam 1 malam ini yang diperhitungkan ya. Dan perlu diingat sekali lagi untuk teman-teman bahwa semua angka-angka ini yang diperhitungkan oleh saya ini, yaitu semua angka-angka ini berdasarkan hitung-hitungannya secara matematis ataupun secara sistematik yang selama ini saya pelajari. Dan perlu diingat, angka-angka ini bukan sebuah jaminan yang bisa menghasilkan ataupun mendapatkan keuntungan pada angka-angka tersebut, dan segala sesuatunya ada pada diri kalian semua. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalani rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Kamis 30 Juli 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.